Ya, konten ini tidak bersifat menggurui siapapun yang melihat ataupun yang tidak melihat. Ya, konten kali ini adalah kita melihat peristiwa di setiap tahun 455. Kenapa selalu berdarah? Kita coba peristiwa proklamasi 1945. Bagaimana pejuang kita, para pahlawan kita berdarah-darah untuk merebut kedaulatan negara. Ya, itu pada tahun 1945. Bagaimana gerakan itu dipelopori oleh kaum muda, yakni Bung Karno. Beri aku satu pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Beri aku 100 orang tua, maka akan kuangkat Semeru seakar-akarnya. Mungkin kata-katanya seperti itulah. Bagaimana kita lihat flashback pada sejarah, membicarakan persoalan ini 1945 adalah peristiwa yang sangat-sangat berdarah. Ada apa? Tapi kenapa Indonesia itu selalu di yang angka 55? Baik itu di apa saja, selalu berdarah-darah. Mohon maaf. Kita coba flashback ya di tahun 45. Bagaimana perjuangan itu mulai awal tahun. Kita lihat di dalam buku sejarah apa saja atau podcast mana saja bahwa pertarungan berdarah-darah untuk mengusir para penjajah dilakukan oleh para pahlawan kita, para sesepuh kita. Ya, lanjut ya. Pada tahun 1955 juga sama. Kemudian terbentuknya sebuah DI ya. Itu juga berdarah-darah. Terus kemudian kita beralih pada 1965 di bulan September, tepatnya G30 SPKI, gerakan 30 September 1965 itu berdarah-darah dan lain sebagainya. Lah, ini pertanyaannya teman-teman semua, di pemilu kali ini juga akan melaju di pada tahun 2025. Ya, ini jadi dilantik tahun 2025 nanti. Bagaimana persiapan kita kalau kita flashback dalam sejarah 5, angka 5 adalah angka yang berdarah di Indonesia, di mana angka 5 ini dalam Jawa, istilah Jawa itu diartikan adalah lambang api, saudara-saudara semua, teman-teman semua. Dan di mana angka 5 ini adalah angka di tengah-tengahnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah, di tengah-tengahnya angka 5 ini. Iya, ada apa nanti di tahun 2025? Bahkan Indonesia pun mencanangkan dalam visi misinya beliau semua, para pemimpin kita, yakni tahun 2045 adalah Indonesia emas. Apakah benar Indonesia emas atau Indonesia cemas? Ya, saya ulang lagi, dikembalikan tahun 2025. Peristiwa ini tidak akan terjadi karena di peristiwa sebelumnya ini adalah peristiwa yang bersejarah. Bagaimana kita lihat di era Orde Baru pada tahun 1995, ya, tepat itu sebelum peralihan kepada era reformasi, meskipun yang bertumpah darah itu pada tahun 1998-nya. Tapi bagaimana perjuangan untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya, meraih negara yang bebas, berdaulat, adil dan makmur, itu pada tahun 1995-nya sudah menata. Sebelum jauh daripada itu juga sudah ditata bagaimana merebut kedaulatan yang melihat pemimpin sangat otoriter baginya Pak Soeharto, mungkin itu. Namun tahun 1998 ketika kita lihat bahwa itu adalah ITS, isu, tema dan skemanya orang negara asing yang emang tahu bagaimana Indonesia sudah bisa didaya secara perekonomian, politik, kebangsaan dan lain sebagainya. Akhirnya dalam signifikan kerja yang sangat luar biasa itu bisa membuat pesawat dipelopori oleh B.J. Habibie, ya, melihat kedikdayaannya Pak Soeharto. Akhirnya Amerika tahu dan ingin menumpangkan yang namanya Bapak Soeharto tersebut. Ya, bagaimana lagi? Itu sejarah yang harus kita ungkap secara bersama. Namun di balik itu semua, kita tahu di tahun 2005 banyak tsunami yang terjadi di Indonesia, banyak gempa dan lain sebagainya. Itu tercatat semua di dalam bukunya Bapak Hasyim Wahid atau adiknya Gus Dur, ya, Pak Yaya Hasyim Wahid. Itu ada di sana.
dijelaskan semua. Sejarah kita adalah sejarah ketertindasan, teman-teman semua. Bagaimana ketertindasan itu adalah untuk maju menjadi negara yang sangat dikdaya. Bagaimana tidak? Karena negara kita sudah punya semua, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alamnya yang cocok. Terus kemudian kita menjadi negara kuasa, negara didaya yang bagaimana negara-negara lain takut dengan negara kita. Namun di sisi lain di tahun 2025 ini kita harus memastikan bahwa tidak ada genjotan senjata, tidak ada gerakan yang harus berdarah-darah lagi. Kita harus memastikan itu. Bagaimana perang hari ini adalah perang yang nirmiliter ya. Nirmiliter itu tidak bersenjata, tapi perang urat saraf yang dikatakan oleh Pak Arief Pranoto itu salah satu sosok mantan bin yang bagaimana terus mendidik kita tidak perang dalam hari ini itu dalam genjotan senjata, tapi bagaimana perang urat saraf ini ya, kita yang diserang, teman-teman semua. Saya berharap di tahun 2025, tahun nanti 1 bulan yang akan datang ini adalah menjadi tahun momentum penting untuk menggapai step by step Indonesia menuju Indonesia emas. Dalam NO kalau kita bahas biasanya di per 29 tahun NO akan mengalami sebuah perubahan. Itu prediksinya itu 2042 atau 2043 Indonesia telah mencapai puncak daripada menjadi negara yang sangat kuat secara politik, secara ekonomi, secara sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Maka lazim kita katakan sebagai generasi penerus bangsa, pundak kita harus kuat menyiapkan itu semua. Kalau kamu menjadi sebuah bangsawan, kalau kamu menjadi seorang pemerintah, harus adil, jujur, dan membawa kesejahteraan masyarakat. Silakan berikan komentar yang ada di bawah. Terima kasih.